Selamat pagi jemaat Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya hari ini kita masih terpelihara dengan baik oleh Tuhan dan kita masih hidup di dalam anugerah-Nya, dan saya percaya sampai hari ini juga kita masih diberkati oleh Tuhan. Dan saya berdoa dan terus berdoa untuk saudara agar di hari-hari ke depan saudara tetap ada di dalam lindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya mengambil sebuah topik firman Tuhan dengan judul Tuhan bisa memakaimu. Ya, Tuhan bisa memakaimu. Saudara percaya Tuhan bisa memakai saudara? Yang setuju katakan amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar dari kisah Musa, saudara. Di mana ketika saya membaca kisah ini, ada banyak hal-hal yang baik yang dapat kita ambil, yang dapat kita pelajari, ya. Dan saya yakin ini adalah isi hatinya Tuhan. Nah, kita akan membaca terlebih dahulu ketika Musa bertemu dengan Tuhan, ya, untuk pertama kalinya di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudara-saudara, berapa banyak dari kita yang seringkali bersikap seperti Musa, ya, takut untuk memandang kepada Tuhan, ya, malu untuk memandang kepada Tuhan. Apakah mungkin di antara saudara-saudara yang nonton video online, ibadah online ini pada hari ini, saudara juga bersikap seperti Musa? Saya berharap tidak ada, ya, saudara-saudara. Tapi memang tidak dipungkiri, saudara, banyak orang Kristen yang mengambil sikap seperti Musa, takut untuk memandang Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka merasa tidak layak, ya. Mereka tidak layak untuk ketemu Tuhan, tidak layak untuk beribadah kepada Tuhan, tidak layak untuk ada di dalam komunitas anak-anak Tuhan. Wah, sepertinya aku ini orang berdosa, aku orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, sebagian besar orang seperti itu, ya, karena memang mereka merasa sering berbuat dosa, masih sering berbuat kesalahan, jadi mereka merasa tidak layak untuk ketemu Tuhan. Padahal saudara, mau saya katakan kepada saudara, Tuhan itu tidak pernah berpikir seperti itu. Amin, saudara. Buat saudara yang menonton video ibadah online pada pagi hari ini, kalau saudara merasakan seperti itu, ingatlah saudara-saudara bahwa saudara itu adalah anak-anak kesayangan Tuhan, ya. Saudara dan saya anak yang dicintai oleh Tuhan. Dan di mata Tuhan, saudara, sekarang saudara dan saya ini adalah orang-orang yang benar karena kita sudah dibenarkan. Kita adalah orang-orang yang kudus karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi saudara, ya, kita tidak perlu merasa tidak layak, ya. Kita coba lihat apa yang Tuhan katakan kepada Musa. Meskipun Musa itu takut memandang Tuhan, ya. Kita lihat ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kalau kita perhatikan, saudara, ketika Musa takut, Musa merasa gak layak, ternyata Tuhan itu malah ingin membantu Musa. Tuhan ternyata malah ingin membebaskan umat Israel. Ini seperti kita juga, saudara. Seringkali kita ini takut, kita merasa gak layak, ya, untuk ketemu dengan Tuhan. Padahal saudara,
Justru Tuhan itu datang kepada kita bukan untuk menghakimi kita, tetapi justru untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita, melindungi kita. Amin, saudara. Seperti dikatakan juga dalam Injil Yohanes pasal 10, ya, dikatakan di situ bahwa Yesus datang itu untuk memberi kita kehidupan. Amin, saudara. Jadi ketika saudara merasa tidak layak, merasa masih belum bisa memenuhi standarnya Tuhan, merasa hidup ini melelahkan, stres, ya, justru itu waktu yang tepat bagi kita untuk mencari Tuhan. Karena disitulah kita akan memperoleh kehidupan. Amin. Ya. Nah, lalu kemudian saudara, ketika Tuhan sudah menjanjikan pembebasan untuk umat Israel, Musa pun menjawab ini. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Coba kita berkaca lagi, saudara, ya. Bukankah kadang-kadang kita ini seringkali bersikap seperti Musa? Ketika kita tahu, ya, janji-janji Tuhan, kita ini sudah tahu kuasa Tuhan, tapi kita ini masih sering meragukan, saudara. Bukan meragukan Tuhan, tapi meragukan diri kita sendiri. Aku ini siapa sih? Aku ini orang yang penuh dengan kelemahan. Aku ini orang yang penuh dengan kekurangan. Aku ini orang biasa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Musa pun, saudara, juga merasakan hal yang sama seperti saudara. Dan memang ini adalah pertama kali Musa mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang luar biasa. Dan Tuhan sendiri yang memberi tugas itu, yang mengutusnya, saudara. Di ayat-ayat selanjutnya, ya, kalau saudara baca, Musa pun juga sering, ya, meragukan dirinya sendiri. Ada waktu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini orang yang tidak pandai bicara. Dulu pun tidak, ya, aku ini orang yang berat lidah. Hingga akhirnya di sana Tuhan menjawab kepada Musa, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau orang tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Dengan kata lain, saudara, Tuhan bilang kepada Musa, sudahlah, percayalah saja kepadaku. Menurut saudara, Tuhan tahu nggak kelemahan Musa? Saya katakan tahu. Tuhan tentu tahu kalau dia itu tidak pandai bicara, berat lidah. Tapi Tuhan tetap memilih Musa. Artinya apa, saudara? Artinya ketika Tuhan memilih Musa, Tuhan itu sudah siap untuk mengcover seluruh kelemahan Musa. Puji Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, demikian juga kita, ketika kita sering meragukan diri kita sendiri, biasanya itu juga terjadi karena kita menyadari kelemahan kita. Bukan begitu ya, saudara? Tetapi firman Tuhan berkata, ya, dalam ayat yang sangat terkenal Filipi 4 ayat 13, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Bukan kekuatan saudara yang membuat saudara mampu, tetapi kekuatan yang diberikan Tuhan. Ya, saudara-saudara, Tuhan tahu kelemahan saudara. Tuhan tahu saudara itu manusia biasa, manusia terbatas. Ya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang terbatas, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan, termasuk mengcover kelemahan kita. Seperti Musa, saudara, Tuhan berkata, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kelemahan yang tadinya ditakuti oleh Musa diatasi oleh Tuhan. Ya, begitu juga dengan kita, saudara-saudara.
Apa yang menjadi kelemahan kita itu bisa diatasi jika kita punya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, saudara-saudara, tidak cuma itu saja. Musa pun mengatakan, bagaimana kalau orang-orang itu tidak percaya dengan perkataanku, dengan kata-kataku. Lalu kita coba baca apa yang terjadi. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Saudara-saudara, ini poin saya hari ini, saudara. Seberapa besar Tuhan bisa memakai saudara, itu tergantung pada seberapa besar yang saudara miliki hari ini. Saya tidak ngomong tentang uang, saudara. Saya tidak ngomong tentang duit. Saya bicara secara umum saja, ya. Kita belajar dari kisah ini, saudara. Tongkat, ya. Tongkat itu apa sih, saudara? Ya tongkat, ya toh, betul nggak, saudara? Kalau hancur, tongkat itu hancur, kita bisa beli di pasar. Kalau tongkat itu sampai hilang, ya sudah, tidak apa-apa, ya toh. Atau kalau sampai patah, ya sudah, tidak apa-apa, kita cari yang lain lagi. Ya, tongkat itu hal yang remeh, saudara. Betul nggak, saudara? Ya, tetapi Tuhan bertanya kepada Musa, kamu punya apa? Ingat, saudara, Tuhan itu tidak pernah bertanya kepada kita tentang hal yang kita tidak punya. Ya, Tuhan itu lebih tertarik kepada hal apa yang saudara dan saya punya. Hal-hal yang saudara punya hari ini, yang saudara anggap remeh, yang saudara anggap itu hal biasa, ya, oleh Tuhan itu bisa dianggap sesuatu yang luar biasa, dijadikan Tuhan sesuatu yang luar biasa. Amin, saudara. Ketika Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang dia punya? Musa menjawab, dia cuma punya tongkat. Ya, ini mengajarkan kepada kita, apakah kita ini bisa, ya, menyerahkan apa yang kita punya hari ini sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah kita mau mengizinkan Tuhan memakai seluruh yang kita punya hari ini? Saudara tahu, sejak Tuhan menanyakan pertanyaan itu kepada Musa, dan Musa menyerahkan tongkatnya untuk dipakai oleh Tuhan, setelah itu tongkat Musa sudah tidak tertulis lagi sebagai tongkat tok di Alkitab, ya, melainkan tongkat Allah. Haleluya. Tongkat sebuah barang yang remeh, yang tidak ada harganya, tidak ada artinya. Tapi ketika dipakai Tuhan, ingat saudara, ketika diserahkan kepada Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, itu bisa melakukan banyak mujizat. Tongkat yang remeh itu bisa Tuhan rubah menjadi ular. Ya, tongkat yang remeh itu bisa Tuhan pakai untuk merubah air menjadi darah. Tongkat yang remeh itu, saudara, ketika diangkat, maka tongkat itu bisa membelah laut merah. Puji Tuhan, saudara. Ya, semua diawali dengan apa? Yang kita punya.
Sekali lagi saya tidak ngomong duit, ya saudara. Saya tidak sedang meminta sesuatu kepada saudara untuk memberi seluruh kekayaan saudara untuk gereja. Tidak, ya, tidak. Saya tidak ngomong soal itu. Yang saya ingin sharingkan hari ini adalah bahwa Tuhan itu bisa memakai saudara dan memakai saya. Diri saudara yang mungkin hari ini saudara menilai saudara ini orang yang lemah, saudara ini orang yang tidak pintar, tidak pandai, tidak punya apa-apa. Saya mau katakan kepada saudara hari ini bahwa Tuhan itu selalu punya rencana kebaikan untuk saudara-saudara semua. Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Amin, saudara. Jadi untuk saudara hari ini yang sudah bekerja maupun yang sudah berumah tangga, ya, seberapa jauh kita mau dipakai oleh Tuhan? Apakah kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya untuk dipakai oleh Tuhan? Atau mungkin untuk saudara-saudara yang hari ini masih usia remaja, pemuda, ya, saudara merasa bahwa saudara ini gak punya talenta, tidak punya keahlian apa-apa, saudara minder di area-area tertentu di hidup saudara. Hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan itu bisa sanggup mengubah hal yang engkau anggap remeh itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin, saudara. Ya, sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, sesuatu yang berguna untuk kerajaan sorga. Pertanyaannya, saudara, seberapa besar kita mau dipakai oleh Tuhan? Seberapa besar kita memberikan diri kita, mengizinkan diri kita dipakai oleh Tuhan? Mari saudara, setiap kita yang rindu dipakai oleh Tuhan lebih lagi, mari kita sama-sama berdoa dan katakan dalam hati saudara, Tuhan, pakai aku lebih lagi, pakai aku lebih lagi. Meskipun aku manusia biasa, penuh dengan kelemahan, tetapi hidupku aku serahkan kepadamu, dan aku percaya Tuhan akan memakai aku menjadi alat yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, firman-Mu telah dibentangkan, disampaikan kepada seluruh jemaat-Mu, mengingatkan kepada kami ya Tuhan, bahwa Engkau akan memakai hidup kami. Sebuah kabar yang menyenangkan dan menggugah kami Tuhan. Dan kami ingin belajar Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, menyerahkan apa yang kami punya kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Kami izinkan Tuhan, semua yang kami punya dipakai oleh Tuhan. Karena kami tahu, ketika Tuhan memakai itu semua, maka itu akan menjadi alat yang sangat luar biasa. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh selalu berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan berkati kehidupan rohani mereka, kehidupan jasmani mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, kuliah dan sekolah mereka Tuhan. Engkau berkati mereka semua. Tuhan jaga, lindungi dan pelihara kami, untuk kami boleh tetap ada sebagaimana kami ada untuk waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, sekian ibadah online pada hari ini. Saya tetap mengingatkan kita jaga kesehatan kita, ya, ikuti terus protokol kesehatan dan terus berdoa, ya, minta Tuhan menyertai kita. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Amin. Jesus at the center of it all.
Jesus at the center.